kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Soleh, Siap. masih ingatkah kemarin kita bermain belajar apa ya? Tata tertib di dalam kelas. Tata tertib di dalam kelas. Kemarin kita nih, Bunda dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas. Masih ingat gak? Masih. Setuju kan semuanya kemarin kan? Setuju? Oke, yang pertama apa ya? Masuk kelas tepat waktu. Hebat. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga apa? Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Hebat. Nomor 4, berbicara halus dan sopan. Yang kelima, mengembalikan peralatan bermain kepada tempatnya. Yang keenam, membantu teman saat dalam kesulitan. Ketujuh apa? Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedelapan, membereskan makanan kembali ke dalam tas. Yang kesembilan, membuang sampah ke tempat sampah. Setuju semuanya? Setuju. Hebat. Nah, sekarang siapa yang mau menempelkan ke depan? Aku yang nomor 9. Boleh. Aku. Kita panggil nih. Yang ke depan duluan siapa? Boleh, boleh. Kayak kelasnya dulu ya. Boleh ambil sini. Tempel sini. Oke. Di sebelah sini. Nah, yuk. Selanjutnya, siapa lagi ya? Ndo. Di pinggirnya, keyakinan kelas. Nah. Oke. Bunda mau bantu, takut kena tangan dah. Takut? Aku nomor 1, Bun. Bener bantu ya? Gitunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 1. Boleh rapai nomor 1. Nah, Ketawa. selanjutnya nomor 2 siapa ya? Bunda di situ. Sikri aja. Aku. Arsila. Bunda kaliku. Boleh, kebagian semua sayang. Nomor 3 Kali. Tunggu ya, sebentar ya. Tunggu ya. Sakit sih. Bantu ya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4. Empat Zikri. Bantu ya. Nah, nomor 5 siapa? Arthur. Bentar ya, semuanya kebagian. Nomor 6 Asna.
Ada yang bawa telur. Nomor 7. Arifan. Ya, Bunda bantu. Nomor 9. Terima kasih. Oh, namanya tolong. Ada 9. 7. Bundanya belum. Puan. Bundanya belum. Bundanya belum. Oh iya, nomor 8 Ijam. Nomor 9 aku. Silakan teman-teman 9 aku. kembali. Bun 9 aku. Betul. Terima kasih. Nomor 8 Ijam. Jam ya? Terus nomor Ijam, 10. Nomor 9 Ijam. Boleh Ijam dulu ya? Ijam dulu ya. Ijam yang mana ini? Iya. Sedikit api. Oke. Ini jam. Hati-hati ya. Jam. Guraming. Udah bantu. Terima kasih teman-teman. Kembali kocak. Oh, kembali. Hebat, Ijam udah kasih tahu ya. Terima kasih Bunda Ijam. tadi kamu dengar bilang kocak. Aja Rapi rapi. apa ya? Apa gambar apa? Gimana? Oke, teman-teman, yuk sekarang kita baca semuanya. Nih, ini teman-teman, terima kasih sudah menempelkan keyakinan kelas Umar bin Khattab kelompok B. Yang pertama apa ini? Kelas tepat waktu. Masya Allah, tidak terlambat lagi ya. Yang kedua, menjaga kebersihan ruang kelas, dijaga biar bersih. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Harus selesai tugasnya, Ijam ya. Yang keempat apa? Berbicara halus dan sopan, berbicara kasar. Yang kelima, mengembalikan peralatan bermain pada tempatnya. Dijelaskan lagi mainannya. Yang keenam, membantu teman saat dalam kesulitan. Kalau yang jatuh ditolong. Nah, yang ketujuh, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kedelapan, membereskan makanan kembali ke dalam tas. Yang terakhir apa ya? Membuang sampah ke tempat sampah. Masya Allah, itu keyakinan kelas siapa? Kelas Umar bin Khattab B2 kelas. Oke, terima kasih teman-teman. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Ida selaku Kepala Sekolah KBP Islam Fathia. Yang saya cintai juga saya banggakan Bunda dan Nyanda TK Islam Fathia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di tempat ini kita bisa berkumpul dalam sharing atau berbagi ilmu tentang budaya positif. Setelah mari kita serahkan kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang ada. Amin ya Allah. Bunda-bunda yang saya cintai, alhamdulillah saya diamanahi dari calon guru angkatan 6 untuk memaparkan atau mempresentasikan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada saya sebagai salah satu penggerak. Di kelas saya ada Bapak Edi Rahno dan pengajar saya Bapak Dianke. Sebelum ke budaya positif, saya belajar dulu tentang materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang 1.2-nya tentang nilai dan guru penggerak. 1.3-nya visi guru penggerak dan
Terakhir, 1-4 budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada manusia agar mencapai mereka keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beliau mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pemong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak hilang arah dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Maka guru sebagai seorang penuntun harus memenuhi nilai-nilai yang dimilikinya sebagai seorang pendidik dan menjalankan perannya sebagai seorang guru bagi guru lainnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada di trilogi pendidikan, yaitu Inna Sosun Pelado Imajano Minterso dan Tuturi Dewantara. Apa Inna Sosun Pelado? Yaitu guru menjadi contoh bagi murid, dan Imajano Minterso guru berada di tengah-tengah menjadikan semangat buat anak-anak di sekolah, dan Tuturi Daya ini adalah guru mendorong dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan. Di dalam modul ini juga terdapat profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh seorang murid, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini sudah biasa kita lakukan, seperti sholat duha, sholat zuhur, dan beribadah yang lainnya. Juga anak-anak belajar berbagi, saling mencintai dan menyayangi, itu termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri, anak belajar mandiri, makan sendiri. Kita di sekolah diadakan ya, menyimpan tasnya, sepatunya, segalanya sendiri dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah bergotong royong, di mana anak-anak belajar bekerja sama, berkolaborasi bersama teman-temannya, saling menjaga. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global, yaitu anak berteman dengan siapa saja, tidak memilih teman, ya, bermain dan belajar dengan siapa saja. Selanjutnya, kelima adalah bernalar kritis. Anak itu bernalar kritis, berpikir kritis, cerdas, ya, dan kreatif. Anak Krisnawatia, insya Allah harus kreatif. Selanjutnya adalah nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah satu, berpihak pada murid, di mana kita sebagai guru harus betul-betul menuntun dan berpihak kepada murid. Kita harus memberikan anak kebebasan untuk berpendapat, sehingga apapun yang kita lakukan kita harus berpihak kepada murid. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, di mana harus ada kerjasama setiap teman. Kelima, inovatif, anak harus mempunyai ide dan gagasan yang bagus. Selain nilai guru penggerak juga ada peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan pemimpinan guru. Itu semua adalah peran guru penggerak yang alhamdulillah sudah dimiliki oleh bunda-bunda di TKS Nolkatia. Selanjutnya, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang seperti dengan metode apresiasi inquiry dengan tahapan belanja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi dan bertanya aksinya. Dari situlah kita bisa membuat atau menyimpulkan visi guru penggerak, ataupun membuat visi sekolah. Nah, dari sini kita baru masuk ke modul yang tadi 1-4, yaitu budaya positif. Dari tahapan bagian tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Dengan budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid akan berpikir
bertindak dan menciptakan sebagai suasana memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini adalah nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan ataupun keyakinan-keyakinan sekolah yang menjadikan anak untuk berpihak kepada murid, untuk anak menjadi berpikir kritis, rasa hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Makna disiplin. Bunda-bunda mungkin tahu apa disiplin itu? Ada yang tahu? Mungkin disiplin. Aturan. Mentaati aturan. Mungkin itu yang dipikirkan teman-teman di sini adalah mentaati aturan. Sebetulnya bukan mentaati aturan, tetapi disiplin adalah belajar. Artinya disiplin adalah belajar. Di mana ada kemerdekaan, setelah harus ada disiplin yang kuat. Sebelumnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Itu kita sebut diri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lebih mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang baik. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pemilik persepsi keberadaan Sunda Afrika dalam cetakan kelima 2013 tahun. Budaya positif ini punya konsep-konsep inti yang telah saya pelajari, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dan nilai kebajikan universal, 2 teori kontrol guru, yang ketiga teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keempatnya keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya ada restitusi atau 5 fungsi kontrol, dan terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan semua yang ada dalam budaya positif ini. Namun di sini ada, selain budaya positif, ada disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama dengan hukuman, meskipun disiplin sering ditetapkan dengan menggunakan teknik hukum. Selain itu juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 198. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu adalah pendapat Diana Gasser. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi itu kalimat tadi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, bernalar global, bergotong royong, dan di sini ada nilai kebajikan banyak sekali ya, nilai kebajikan bahasa yang positif buat anak-anak. Nanti kita bisa digunakan dalam menggunakan keyakinan kelas. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, santunan, keadilan, pengabdian, komitmen, dan banyak lagi kata-kata yang nilai-nilai kebajikan. Sebelum kesini ada teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi. Kita bisa lihat di sini ya, ilusi. Ilusi ini ya,
perubahan paradigma teori kontrol emosi. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sebenarnya yang kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus stimulus responnya, perilaku buruk bila sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori kontrol. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan kelingkungan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol model berpikir menang, kita pasti menang. Di sini ada permainan sebentar ya tentang mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Boleh teman-teman dibantu kepalkan tangannya. Genggam tangan. Di sini kan ada set kertas, tidak usah pakai kertas lah. Anggaplah dalam genggaman tangan teman-teman itu adalah sesuatu yang paling berharga. Terserah itu apa ya yang berharga dalam hidup teman-teman. Genggam sekuat-kuatnya. Terus saya meminta, bukalah genggaman tangan. Ada yang membukanya? Ada yang membukanya genggaman tangannya? Membuka? Yang tidak membuka kenapa? Saya kasih dua lipat ganda deh. Mau dibuka? Yang masih tutup? Mau dibuka? Ada yang masih dibuka? Ada yang masih kuat genggamannya? Ada yang dibuka? Tadi yang dibuka boleh alasannya kenapa? Menurut Tika misalnya? Tadi Kurang kuat. Apanya yang kurang kuat, Pak? Genggaman. Genggaman. Ini di dalam genggaman itu ada sesuatu yang paling berharga, yaitu genggam. Ya? Ada yang dibuka lagi tadi? Boleh berpendapat bebas. Nah, sekarang yang tidak membuka genggamannya, apa alasannya? Boleh siapa aja? Benar ya? Yang berharga? Oke, bagus. Karena sangat berharga, tidak boleh berikan orang lain. Padahal saya berikan berlipat ganda loh. Kenapa? Tidak bisa diberikan. Ada yang lain boleh? Bulan lebih kenapa ditutup? Enggak dilepas genggamannya? Harus dijaga. Apa yang dijaga? Yang walaupun saya berlipat-lipat ganda nih, ayo dong cepat buka gitu. Saya punya sesuatu yang lebih ini. Tidak? Masih kuat? Ada, oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Kenapa? Benar pipi bisa? Kenapa? Masih dikit gini aja digenggam. Kenapa? Ya, karena ingin menjaga sesuatu yang berharga. Sebetulnya ini tergantung kebutuhan kita. Mau dibuka ya silahkan, karena menurut saya ini sok aja dibagi kepada yang lain. Pedagang ya emang enggak, karena itu adalah sesuatu yang berada di tubuh kita yang lebih berharga. Tidak bisa kita bagi ke orang lain. Misalkan kita punya sesuatu yang lebih tentang sifat pribadi kita nggak begitu bagi ke orang lain kan. Kalau sesuatu yang ini mah nggak apa-apa lah, yang buka aja. Itu adalah teori kontrol teman-teman dalam diri sendiri. Itu tergantung diri sendiri. Dan bisa mengontrolkah diri kita sendiri. Itu adalah teori kontrol yang ada. Mungkin itu sedikit permainan. Secara selanjutnya lagi tadi itu ada ilusi ya, ilusi kita mengontrol murid. Misalnya kita suka berpikir, kelas itu mah anaknya teh gurunya kali ya bisa mengontrol muridnya. Salah, bukan gurunya, tapi anaknya itu memang membutuhkan pembelajaran itu yang anak harapkan, bukan karena gurunya itu bisa anaknya diem, anaknya mah kemana-mana. Karena mungkin si anak itulah yang belum membutuhkan, yang diharapkan gitu. Bukan intinya guru, tapi murid yang lebih inti di sini. Selanjutnya ini teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari seorang lain, dan dari diri sendiri dengan nilai. Bagaimana sekarang azan di
Istirahat dulu sebentar, kita di azan dulu. Sebentar barusan kita mendengar azan sholat asar. Kita lanjutkan lagi ke teori yang ada. Tapi sebelumnya biar ada yang ini kita eksekusi dulu yuk. Boleh? Ya, semuanya berdiri. Oke ya, biar gak pegel kakinya, tangannya. Kita bermain rolly ya. Semuanya ikutan ya. 1, 2, 3. Rolly poly, up, up, up. Rolly poly, down, down, down. Rolly poly, in, in. Rolly poly, out, out, out. Jump to the right and jump to the left. Up and down and shake, shake, shake. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kembali. Alhamdulillah ya, bisa gerak dulu badannya ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya Pak. Teori yang tadi tentang teori motivasi, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yaitu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, tiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan orang menghindari diri sendiri dengan memiliki kewajiban yang kita percayai. Selanjutnya ada definisi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawuran dan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut kebenaran di dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Selanjutnya kita belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas melilit kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun budaya. Mungkin mudah-mudahan pernah mendengar tentang aturan atau kesepakatan kelas. Pernah mendengarkah? Sepertinya yang biasa teman-teman di awal pasti membuat aturan kelas ya. Kenapa? Ada yang tahu apa aturan kelas itu? Aturan kelas? Aturan kelas yaitu aturan yang dibuat oleh kita, oleh guru, tapi tidak bertanya kepada murid. Kita buat aturan kayak atasan ke bawahan, guru ke murid gitu ya. Sebelumnya kita menggunakan aturan kelas. Akan tapi sekarang ada namanya keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini sama seperti aturan kelas, tapi kita saling saling memahami, saling berbagi, saling mengajak anak untuk anak sendiri yang membuat keyakinan tersebut. Misalkan kita bertanya kepada anak, teman-teman di kelasnya mau apa nih keyakinannya? Bunda, aku mau kelasnya selalu bersih. Kita gunakan jagalah kebersihan dalam kelas. Terus teman-teman kita aja lagi. Jadi kita kesepakatan antara guru dan murid. Tidak hanya kita, kalau antara itu kita yang menentukan.
saling kerjasama antara guru dan murid. Itu namanya keyakinan kelas. Dan kita menggunakan bahasa yang positif. Jangan tadi jaga kebersihan kita anak. Berarti jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Itu hindari kata jangan atau tidak. Gunakan dengan bahasa yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya seperti itu. Ataupun keyakinan kelas yang lainnya, jangan lari-lari di kelas. Kita ganti. Gambar anak yang sedang lari, kita menggunakan simbol kita silang. Bisa seperti itu. Atau apalagi misalkan contohnya, boleh? Dengan keyakinan kelas, bisa contohnya apa lagi? Membereskan makanan, betul. Iya, membereskan makanan. Sekarang anak sering makanan itu dibiarkan begitu saja, dia langsung bermain. Sedangkan itu menjadikan keyakinan kelas, keyakinan dia sendiri, dia harus punya rasa, oh itu buat saya keyakinan kelas, kita harus praktikkan sendiri. Sebenarnya ada lagi yang lain, misalnya keyakinan kelas, menggunakan bahasa yang positif. Ada yang tahu? Tidak membereskan mainan sudah digunakan, boleh. Membereskan kembali mainan sudah dipakai. Bisa itu dijadikan keyakinan kelas ya. Bukan dari kelas itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan dan universal. Pernyataan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan sampai kita buat aturan sampai banyak banget, anaknya juga nggak nggak tahu apa sih yang tadi kita buat gitu ya. Secukupnya aja yang anak itu paham. Jangan gimana kita ini itu terus aturan. Kalau misalkan kita kekeh nggak berpihak pada murid, masih banyak aturan. Kalau kita tidak kelas adalah kita saling memahami, saling menghargai pendapat anak murid. Selanjutnya, keyakinan kelas dengan sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti tadi itu benar kita contohnya membereskan makanannya, membereskan mainannya itu ada diterapkan di lingkungan kelas kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cerita. Tadi saya bilang bahwa kita mendengar pendapat anak. Ini keyakinan kelas kita, misalkan kayak kelasnya Bunda Ais sama kelasnya Bunda Novi D1 akan berbeda karena anaknya mungkin berpendapatnya berbeda. Itu pula dengan kelas-kelas yang lainnya. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ditinjau kembali apakah ini masih bisa digunakan atau tidak. Ini ada sebuah video, mungkin mau teman-teman mau melihat. Videonya tentang contoh keyakinan kelas. Ini ada satu contoh tentang keyakinan kelas. Adanya lama ya? Oh, jadi silakan. Nah, ini dulu sama Tuhan dan kita mau kan kita sedang buat keyakinan kelas. Ini Ananda Rapai sedang menceritakan keyakinan kelas yang dibuat di kelas kedua. Wah hebat, termasuk keyakinan kelas apa nih? Kalau Babang terlambat, nanti Babang belum disiplin ya. Oke, hebat tahu. Nah sekarang adakah Babang untuk membaiknya? Hebat, apa lagi? Mau perbaikinya? Alhamdulillah, insya Allah.
tetap semangat ya sekolahnya ya. Terima kasih Baba. Mas dong. Oke, salam. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas di kelompok B2. Kita lanjutkan lagi ke yang tadi. Keyakinan kelas tadi kita bisa gunakan di kelas semua kelas ya. Nah, sekarang saya sudah memaparkannya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menggunakan keyakinan kelas kepada anak-anak. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun dan penguasaan atau power. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang diterapkan dalam murid. Selanjutnya ada teori kontrol 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun dan penguasaan atau power. Itu adalah kebutuhan dasar manusia ada dalam diri manusia. Selanjutnya kita ada teori kontrol 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. adalah posisi kontrol teman. 4. Posisi kontrol pemantau. Dan terakhir adalah posisi kontrol musuh. Yang mana kita di TKS Lampatia sudah melaksanakan posisi kontrol seperti ini kepada anak-anak kita. Bahkan ada yang seperti teman dan pemantau. Alhamdulillah pas sudah sampai ke manajer. Tapi dan saya yakin di Fatia teman-teman tidak menggunakan posisi kontrol penghukum atau pembuat merasa bersalah. Tahukah teman-teman tentang ini, tentang posisi kontrol guru ini? Sudah tahu? Nah, di sini ada posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum adalah posisi kontrol seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang akhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pengajaran bisa berhasil, yaitu cara dia mau orang gimana kita ajar, pokoknya kamu harus nurut aku hukum. Selanjutnya kedua adalah teori posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah pada posisi dasar guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain bisa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata itu dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memilih penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengucapkan apa-apa misalnya. Itu adalah posisi kelas untuk membuat merasa bersalah. Selanjutnya, yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Ini insya Allah selalu dipakai sama kita. Posisi kontrol sebagai teman adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di sini di posisi teman
menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo betulan demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari positif teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Guru tersebut kecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk lain yang akan tergantung pada guru tersebut. Karena masa kita sebagai teman, anak pun menganggap kita sebagai teman, dia akan lebih dekat sama kita, tapi dia akan susah untuk orang yang lain. Selanjutnya ada pos kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Fungsi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan asumsi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjaga posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan seorang pemantau, peraturan apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Proses ini akan menggunakan stiker, slip, catatan daftar cek. Proses pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mempermudah. Contohnya, anak-anak kita misalkan dia disuruh duduk yang rapi, ada konsekuensinya. Teman-teman duduk yang rapi tapi tidak kasih bintang. Mungkin itu yang sering dilakukan, betul? Rasakan nggak? Kalau saya seperti itu, teman-teman duduk yang rapi, tidak kasih bintang, tambah lagi anak semakin berapi. Itu sekali-kali mungkin boleh, tapi akan tidak boleh keseringan karena itu kurang baik untuk kemandirian anak. Selanjutnya ada lagi posisi kontrol manager. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat ideal buat guru. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawabkan pelakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa menjadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid untuk menjadi manusia mereka, bagi dia bertanggung jawab, kalau kita perlu mengatur pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid bisa diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan. Seperti contoh tadi video ya. Itu adalah posisi manajer. Itu adalah keyakinan kelas yang menggunakan posisi kontrol manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa datang dari ini? Apa cara kamu memperbaiki hal ini? Nah, itulah posisi yang sangat ideal untuk guru mengajar di sekolah. Ini ada contoh yang teman-teman nanti bisa melakukan secara langsung. HP-nya mana? Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemberi, 2. Posisi pembuat rasa bersama, 3. Posisi teman,
4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Teman-teman, pernahkah kita melakukan posisi penghukum di TK? Tidak. Ini kemungkinan di kelas yang lebih jenjang lebih tinggi, ataupun aturannya tidak hanya ke anak yang mungkin betul-betul harus diberikan satu posisi penghukum. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu
kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Bagasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Apa menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena bermasalah menjadi positif terhadap dirinya, berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang terbaik untuk membuat masalah, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kita adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali disiplin dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi disiplin. Apa itu power, freedom, love and joy atau fun and survival? Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus membuku? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya ada ditanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan bukan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai yang di kelas apa yang perlu kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu bisa? Dan kamu dalam itu kamu orang yang seperti apa? Itu adalah kebanyakan keyakinan. Ini semua tadi kita sudah menonton video tentang keyakinan kelas. Di video tadi teman-teman sudah melihat cara menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang tadi sudah dijelaskan di video ya. Ini termasuk dalam segitiga restitusi. Nah sekarang teman-teman kita kasih 30 detik sampai kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan cara bermanfaat. Hanya menjadikan di sini dilakukan oleh seorang pemantau dan belajar. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu ingin?
Apa kamu bisa mengubah kegiatan kamu ke masa kini seperti yang berubah? Apakah wajar membuat kesalahan di saat kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai konkret? Kapan kamu bisa mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa membantu. Saat ini kamu sedang berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu dan kamu bisa bertanya? Apakah saya bisa bantu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin melakukan pada waktu ini? Saya tahu melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Itu adalah interaksi selama mungkin ini adalah merefleksi kita bagaimana kita sudah berbakti pada anaknya menjadi seorang guru. Teman-teman bukan selama 3 menit tentang intervensi ini. Apakah kita melakukan seperti ini? Selanjutnya ini adalah yang saya bilang tahapan segitiga restitusi. Restitusi tindakan yang salah. Selanjutnya kita sedang menanyakan keyakinan. Ini ada dalam segitiga restitusi. Jadi kita dalam menanyakan keyakinan kita menggunakan pertama apabila ada anak yang tadi belum sekolah, ada anak yang cara kasar, ada anak yang jahil, kita tidak menjudge anak seperti apa, tapi kita gunakan tahapan segitiga restitusi. Ini mungkin pelajaran yang sangat berharga buat saya, ini adalah ilmu baru buat saya. Apakah teman-teman sudah pernah mendengarnya? Ya. Jadi kita insya Allah terapkan ke anak kita untuk menanyakan hal yang akan baik tidaknya menggunakan tahapan segitiga restitusi atau yang mengenai keyakinan. Itu adalah dari 5 visi kontrol yang sudah dipraktikkan ya dalam video tadi. Itu juga berkaitan dengan tahapan segitiga restitusi. Itu pada tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Mungkin sampai situ tentang budaya positif. Setiap kegiatan pasti akan ada refleksi dan pemahaman keseluruhan materi dari budaya positif ini. Satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tiga, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti program ini. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti program ini. Adakah teman-teman ingin merefleksikan apa yang sudah diterapkan atau di-sharekan tentang budaya positif? Boleh? Bagaimana perasaannya selama mengikuti seri ini? Boleh Bunda Novi? Ya, alhamdulillah yang saya rasakan setelah mendengar paparan mengenai, alhamdulillah lebih paham bagaimana cara guru untuk mengontrol ya yang tadi kita kontrol dulu. Jadi lebih tahu mana cara yang lebih tepat terutama untuk menghadapi anak-anak usia TK atau PAUD ini ya. Perasaannya senang ya, alhamdulillah bisa nambah wawasan dan ilmu, bisa mengetahui cara dan trik yang baru ya dulu ya. Mungkin baik. Oke, Masya Allah luar biasa. Ada yang menambahkan?
berikutnya ini akan dilakukan mungkin ya setelah mengikuti modul yang diajarkan tadi. Peran kamu adalah menuntun anak dengan menggunakan budaya positif yang tadi apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Setelah saya mengikuti modul ini, pembelajaran modul ini yang telah Bunda Ai sampaikan, saya mendapatkan lebih banyak inspirasi untuk menghadapi anak-anak usia dini yang lebih tepat. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya satu lagi siapa? Saya akan menjadi among yang apakah setelah mengikuti modul ini? Terima perannya sekarang menjadi among menuntunnya. Karena kita posisinya di sekolah TK gitu ya, sekolah jadi memperhatikan dan melihat bagaimana karakteristik murid-murid ya, yang tadi bisa dipraktekkan juga. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda-Bunda sudah merefleksikan dan memahami keseluruhan tentang materi modul budaya positif ini. Bagaimana keseluruhan perasaannya hari ini? Alhamdulillah, senang luar biasa. Oke, teman-teman. Terima kasih. Salam terima kasih atas waktunya sudah menemani saya dalam memaparkan modul budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan tadi seperti yang kata Bunda Novi bisa diaplikasikan kepada anak didik kita apa yang ideal, yang diajarkan posisi kontrol yang ideal mungkin bagi anak kita ya, posisi kontrol manajer ideal ya tentunya. Mungkin asalnya kita dari posisi manajer teman, kalau lebih dekat kan lebih akrab ya, sebagai pemantau. Karena dari konsekuensi itu sekarang kita bisa menggunakan posisi yang lebih ideal, yaitu posisi kontrol apa? Manajer. Insya Allah kita aplikasikan ya teman-teman ya. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah berada di tempat ini, mendengarkan saya, memperhatikan saya tentang men-sharekan ilmu budaya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan buat teman-teman dan dapat mengaplikasikan kembali kepada teman-teman di kelas. Dari saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saya bakal melaksanakan keyakinan kelas kelompok B2. Terima kasih Bunda. Belajar bergerak